Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't let me feel in you. Nothing compared to the best, that I can see you face to face. Alone in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your help, you hold my life in your hand. Draw me closer to your love, me. With you, nothing compared to this day, when I can see you face to face. Alone me is music and it's true. I'm lifting up on your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't understand me in you. Nothing compared to this place, as I can see you face to face. Alone me in spirit and in truth. Atau tidak, kalau kita percaya, Ia akan menyelamatkan kita. Kalau kita tidak percaya, maka Ia akan membinasakan kita. Tuhan mengatakan bahwa Ia datang bukan untuk membawa damai, tetapi menabur konflik. Ia datang ke dunia ini untuk membuat menantu melawan mertua mereka, ayah melawan anak mereka, dan kakek melawan cucu mereka. Yesus adalah prajurit rohani dan juga Raja Damai. Meskipun Yesus sudah menghapuskan segala dosa dunia, Ia tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang masih tidak percaya kepada kebenaran. Saudara seiman, kalau Anda percaya kepada Injil air dan Roh, maka Anda akan diperdamaikan dengan Allah. Tetapi kalau Anda tidak mau percaya kepada Injil itu, Anda masih akan menjadi musuh Allah. Orang-orang yang dilahirkan kembali mungkin akan menemukan musuh di dalam rumah mereka sendiri, yaitu anggota keluarga Anda sendiri yang belum dilahirkan kembali
mungkin akan menjadi musuh Anda. Dari waktu ke waktu, kami mengunjungi rumah sakit untuk memberitakan Injil, dan beberapa cerita yang kami dengar dari para pasien di sana sangat mengerikan. Halo, apa kabar Anda? Ngomong-ngomong, di mana pasien yang satunya? Apakah ia sedang keluar? Bukan, dia meninggal kemarin. Manusia berbicara mengenai kematian dengan mudah. Tentu saja, bukan mereka yang mati, tetapi orang-orang lain. Namun tetap saja, kadang-kala mereka mengatakannya dengan terlalu menganggap remeh, seolah-olah itu merupakan hal yang sepele. Tanpa rasa sedih, mereka mengatakan ia meninggal dunia. Orang-orang yang belum menerima pengampunan dosa mereka memang memiliki hati yang tidak mengasihi dan tidak berbelas kasihan. Roma 1 ayat 31. Mereka tidak peduli meskipun salah seorang saudari atau saudara mereka meninggal. Mereka sedih, tetapi hanya sedikit saja. Mereka nampak berduka hanya ketika menghadiri upacara pemakaman, tetapi akan segera lupa kalau sudah berada di dalam mobil menuju ke rumah mereka sendiri. Saudara seiman, orang-orang yang dilahirkan kembali bukan orang yang tidak punya hati. Mereka tetap lemah di dalam hati mereka, sangat menghancurkan hati bagi mereka kalau tidak bisa menolong karena ketidakmampuan mereka. Kita mungkin mengatakan sesuatu yang kasar dalam pertengkaran, tetapi di dalam hati orang-orang benar, belas kasihan kepada orang-orang lain tetap ada. Kita senantiasa perhatian dan peduli kepada sesama orang-orang percaya, menghendaki agar mereka berkembang di dalam tubuh dan roh mereka. Sangat menyakitkan hati kita ketika melihat mereka yang masih belum menerima pengampunan dosa, karena kita semua pada dasarnya memiliki belas kasihan kepada mereka. Kita sungguh-sungguh memiliki belas kasihan dan kasih karunia kepada mereka, berharap bahwa mereka juga akan bertambah makmur. Itulah pengharapan kita, bahwa kemanapun mereka pergi, mereka akan pergi ke gereja Allah yang memberitakan Injil air dan Roh, menerima pengampunan dosa mereka, setia hadir di gereja Allah, dan diberkati. Namun, sangat menyedihkan bagi saya untuk melihat bahwa di dalam hati banyak orang tidak ada belas kasihan Allah. Kalau seseorang keluar ke dunia dan tidak lagi hidup sebagai pekerja Allah di dalam gerejanya, sangat mudah bagi dia untuk kehilangan hatinya yang dilahirkan kembali, tidak peduli betapapun kuat ia mau hidup di dalam Injil. Orang yang paling mengasihi Allah, orang-orang Kristen yang sejati, mengasihi Allah dan melakukan pekerjaannya. Tuhan kita mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 37. Saudara seiman, pikirkan tentang hal ini sekali lagi. Kalau Anda mau menjalani kehidupan Anda sebagai pekerja Allah, Anda harus memiliki hati yang sangat mengasihi Allah. Hanya ketika Anda mengasihi Allah lebih dari apapun yang lain di dunia ini, kemudian Anda bisa menjadi pekerjanya yang baik.
Kita tidak bisa sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan lebih baik melalui usaha pribadi kita, hanya dengan berusaha untuk mengasihi Dia, lebih mengasihi Dia. Sebaliknya, dengan meninggalkan kepercayaan kita akan daging kita dan menyingkirkan hawa nafsu kedagingan kita dan menempatkan iman kita kepada Injil air dan Roh, dan dengan itu membiarkan kasih Allah memerintah di dalam hati kita, kemudian kita bisa hidup sebagai murid-murid Yesus Kristus yang sebenarnya. Ketika hati kita menerima pengampunan dosa kita, Allah langsung menjadi Dia yang terkasih bagi kita. Tuhan mengatakan, barang siapa mengasihi ayahnya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak untukku. Bagian di atas tidak berarti bahwa kita tidak boleh mengasihi orang tua kita, tetapi agar kita memahami bahwa Allah layak menerima kasih dan penghormatan kita dibandingkan dengan orang tua kita. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada kita. Dengan kata lain, karena Allah lebih mulia dibandingkan dengan orang tua kita secara daging, dan karena Ia sudah memberikan jauh lebih baik dibandingkan dengan yang diberikan orang tua kita, kita harus mengasihi Allah lebih dari segalanya, dan di dalam kasih Allah inilah kita harus menghormati dan mengasihi orang tua kita secara daging. Tuhan kita jauh lebih kita kasihi dibandingkan dengan istri, anak-anak, tanah, kekayaan, uang, reputasi, kesenangan, diri sendiri, atau apapun yang lainnya yang ada di seluruh dunia ini. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih kita kasihi dibandingkan dengan Tuhan kita. Saudara seiman, meskipun kita mengasihi diri kita, ketika kita membandingkan diri kita dengan Tuhan, kita tidak bisa tidak mengakui bahwa Tuhan jauh lebih berharga dan terkasih dibandingkan kita. Sebagaimana Petrus mengakui imannya dengan mengatakan, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kita juga tidak bisa menghindar dari melakukan pengakuan iman yang sama. Tuhan kita sungguh-sungguh ajaib dan sungguh-sungguh terkasih bagi kita. Tidak ada orang di dunia ini, di seluruh alam semesta dan jagat raya ini yang lebih baik dibandingkan Tuhan kita. Tidak ada materi apapun yang lebih baik dari Tuhan kita, dan tidak ada kesenangan apapun yang lebih baik dari Tuhan kita. Para pekerja Allah mengasihi Tuhan dan melayani Dia. Kenyataannya, hanya umat Tuhan yang demikian yang bisa menjadi pekerja Allah, dan Allah juga sangat mengasihi para pekerjanya yang senantiasa mengingat Dia. Saya akan menjelaskan hal ini, bahwa Anda dan saya memang harus hidup sebagai para pekerja yang demikian. Kadangkala, sebagai orang tua, kita mungkin menunjukkan kepedulian kita kepada anak-anak lebih dari kepada Tuhan, tetapi kita masih percaya di dalam hati kita bahwa bahkan anak-anak kita tidaklah lebih berharga dibandingkan dengan Tuhan sendiri. Bisakah Anda memahami apa yang saya katakan di sini? Kalau kita mau membandingkan anak-anak kita dengan Tuhan dan menilai harganya, Tuhan kita jauh lebih berharga dibandingkan dengan anak-anak kita sendiri. Bukan karena kita
tidak mengasihi anak-anak kita. Comes out with a new day dawning. It's time to sing a song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. The sun comes up with a new day dawning. It's time to sing a song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. He rich in love and He slow to anger. He hide kind. For all His goodness I keep on singing. 10,000 reasons for my heart to come. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like